Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini pertama, menjelaskan upaya meningkatkan ekonomi maritim. Yang kedua, menganalisis hambatan pengembangan ekonomi maritim. Anak-anak, apakah kalian suka main ke pantai atau ke laut? Atau kamu justru tinggal di dekat laut? Pasti menyenangkan ya bermain dan tinggal di daerah laut atau pantai. Tahukah kamu, Indonesia yang merupakan negara kepulauan mempunyai banyak potensi di bidang maritim atau kelautan. Sebelum membahas tentang potensi maritim Indonesia dan hambatan pengembangannya, kalian perlu mengetahui dahulu apa itu ekonomi maritim. Ternyata, ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu berbeda loh. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sementara ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Kesamaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim, keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Perlu diketahui bahwa sekitar 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan atau lautan. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Salah satu contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim yaitu dalam bentuk pengembangan rumput laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia seperti Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari FAO, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Nah sekarang, bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia Tenggara dibatasi oleh wilayah perairan. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 3 sektor, yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Mari anak-anak kita bahas satu persatu. Yang pertama, sektor pelayaran. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, potensi sumber daya manusia di sektor pelayaran juga harus terus ditingkatkan supaya sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Dan yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif seperti terserapnya lapangan pekerjaan, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatnya devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Salah satu contoh pariwisata bahari adalah Raja Ampat di Papua. Akan tetapi, sektor pariwisata bahari juga belum dikembangkan dengan maksimal. Wah, ternyata
masih banyak yang harus dikembangkan ya. Lalu, strategi dan kebijakan apa saja yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis lautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan ke lautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Dan yang ketiga, bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar dalam menyambut ASEAN Connectivity. 5 pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Sementara yang keempat, menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Menjelang pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN, mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri, tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan, karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Nah anak-anak, sudah jelas ya mengapa penguatan ekonomi maritim di Indonesia harus dilakukan? Setelah memahami tentang penguatan ekonomi maritim, kalian dapat mempelajari tentang penguatan agrikultur sebagai alternatif penopang ekonomi Indonesia pada pertemuan yang akan datang. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.